Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan bahas saham yang masih ramai ya dibicarakan oleh subscriber kami untuk kita bahas lebih dalam lagi. Topik kita kali ini, kita akan membahas mengenai tema ini ya. Gua bilang apa? Nah, ini konten yang ditunggu-tunggu kalian. Goto terbangkan ya karena kasus ini dan strateginya kayak gini teman-teman ya kayak gitu. Ini ada sebuah strategi yang perlu kalian terapkan mengenai dari saham Goto ini. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu sih Pak mengenai dari saham Goto ini? Ya, kemarin GoTo ini turun dan kemarin juga saya sudah bikin ya sebuah konten mengenai dari saham GoTo ini dengan tema seperti ini ya. Tenang saja GoTo anjlok gara-gara kasus ini ternyata dan ini ada peluangnya ya ini ya. Nih tenang saja, tenang saja. Dan halnya apa yang terjadi? Ya untungnya gila-gilaan ya seperti itu. Nah ini terkait dari saham GoTo itu apa sih Pak statementnya kok bisa Bapak bisa meramalkan seperti itu? Ini jangan-jangan Bapak Firman ini dukun ini, bukan. Saya bukan dukun. Ya, saya pencari data dan juga fakta yang seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Terkait dari topik tadi itu apa Pak yang menjadi pertimbangan Bapak ya, kayak gitu. Ya, jadi ini salah satunya kami dapatkan dari kabar berita dari CNBC Indonesia bahwa IHSG Sumringah lagi Goto dan 4 saham Bank Jumbo jadi pendorong. Nah, ini siapa sih Pak? Siapa pelakunya? Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kasus ini tuh sudah saya katakan kemarin ya kayak gitu. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Ini bandarnya itu siapa yang mengangkat dari saham Goto? Kali ini YU kembali masuk lagi ya kayak gitu. Masuk dan dimanfaatkan oleh MJ. Langsung didorong sama MJ. Nah, ini kalian bisa lihat. 15 juta lot. YU-nya ketika masuk, nah ini dimanfaatkan oleh MJ. Langsung dia beli tuh sekali itu saja. Terbangkan 15 juta lot. Dan MJ ini berhasil net sell tadi berhasil ya. Ketika sahamnya dinaikkan ke atas, jebling ke atas, digulung-gulung ya mereka ini justru ikut distribusi ya di bitnya ya kayak gitu. Nah, kok bisa sahamnya naik, Pak? Ya kan partisipan retailnya juga ketika diangkat semua pada menghaka. Ya, seperti itu. Dan memang konten saya kemarin itu banyak menemui kontroversi ya. Ini hujatan itu banyak sekali loh. Nah, ini lihat ya. Wah, ini hujatan banyak sekali ini ya. Wah, ini jangan pernah ngomongin kantor bla 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 bla. Wah, banyak sekali. Tapi lupakan itu, karena saya bicara mengenai dari fakta. Ya, ini bandarnya. Loh, kenapa kok bisa YU ini berani beli, Pak? Ya, ini ada kepentingan apa? Ya, jadi adalah itu sebuah statement dari market maker dan mengenai pembahasan market maker, eh, saya ungkapkan di kelas saya dan saya mentor kepada semua yang masuk di kelas saya itu mengenai mekanisme yang ada di Goto ini. Bukan cuma Goto, saham lain pun, emiten lain pun saya kasih tahu kepada peserta yang masuk di kelas saya. Ya, seperti itu. Nah, ini statementnya. Jadi yaitu sudah mulai masuk itu sejak Januari. Jadi ketika kalian itu distribusi, ya, cut loss, kalian beli saham Goto, kalian ditelepon, ya, ditelepon sama pihak sekuritas kalian, ya, kayak gitu. Ini Pak jangan masuk dari saham Goto. Ya, Goto itu untuk trading. Saya katakan itu betul. Ya, betul, betul. Ya, betul. Loh, kenapa Pak? Apa ini statementnya Pak Firman? Ya, Goto itu bisa dijadikan untuk trading, swing, dan juga untuk invest. Tapi, semua orang yang khususnya investor pemula ini nggak bisa menerapkan bagaimana sih trading yang benar, bagaimana sih swing yang benar, dan bagaimana sih investasi di saham Goto yang benar. Caranya itu bagaimana?
Apakah harus menunggu dari menonton berita kayak gini? Oh, tidak. Bukan seperti itu. Ya, gitu. Nah, alasannya apa? Mudah kok, simple. Ya, ketika sahamnya ini turun, kalian cek ya dari apa, Pak? Dari broker transaksinya. Siapa yang pungut pada waktu itu? Itu benar-benar real dia turun atau ada yang punya kepentingan. Catat itu. Ya. Kalau misalkan dia sahamnya turun, tapi kok ada kepentingan yang masuk, ya cek saja. Ini pasti ada kepentingan. Ingat, di pasar modal ini adalah industri kapitalis. Hati-hati untuk kalian yang kena omongan FOMO, mungkin ini ya, para buzzer ya ikutan, wah ini jangan dibeli, ini rugi dan lain sebagainya kayak itu. Ya, hati-hati, mental kalian nanti kena loh. Ya, kayak gitu. Apalagi kalian dapatkan dari berita saja, nggak dites, nggak dicek secara detailnya. Ya, kayak gitu. Makanya Ibu Sri Mulyani itu dia pintar. Loh, kok Pak, kok tembusnya sama Ibu Sri Mulyani sih, Pak? Ya, jadi Ibu Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan. Kalau kalian itu mau investasi, ya cek dulu. Ya, ini bener real nggak? Ya, masuk. Nah, kenapa kok saya bikin statement kayak gitu? Nah, kita cek dulu ini. Ini kemarin GoTo ini turun, nah tapi YU ini kok akumulasi? Ada apa ini pertanyaan? Makanya saya bilang katakan tenang saja, tenang. Hari ini bagaimana terbang? 11% kan? Ya, 11% kan? Kayak gitu. Loh, kemarin masuk itu transaksinya gede, 500 miliar masuk, beng. Padahal harganya turun. Dan saya juga bikin story juga ya di grup WA saya untuk teman-teman yang save WA pribadi saya itu ada di bawah. Itu saya bikin story kayak gitu. Ya, alumni saya yang masuk di kelas saya itu saya asah skill lagi ini baca. Ayo, ini topiknya menarik tuh. Coba dilihat itu volumenya. Ayo, tak suruh untuk hitung net buy atau net sell. Loh, ini ada apa Pak Firman kok gitu? Ada gitu ya, ya kayak gitu. Terus mereka beranggapan wah ini pasti akan turun Pak gitu. Cuman bahasanya untuk bercandaan. Tapi mereka tahu satu sisi. Wah, ini berarti besok saya sudah bersama tuh. Iya. Ketika saya bikin statement kayak gitu, data yang sudah saya sampaikan kayak gitu, dan mereka juga saya ajari dari dasar, dari nol, nol prutul. Bahasa Jawanya nol prutul. Nggak tahu apa-apa mengenai dunia pasar modal, ya akhirnya mereka sudah mempersiapkan uang ketika saham GoTo ini turun. Apa yang terjadi? Untungnya gila-gilaan 11%. Tadi ada yang laporan sama saya, Pak, alhamdulillah dapat Pak 2 miliar dari GoTo satu hari. Ya, kayak gitu. Enak nggak? Enak ya? Enak. Karena sudah ada rezekinya masing-masing. Ya itu. Ya, Pak, ini kan padahal statement dari saham GoTo ini kan dia ini kan turun, Pak. Ya, kita cek yuk dari stock price-nya. Lihat. Nah, ini kalau kita melihat dari data GoTo ini kan rugi, Pak. Nih, lihat ya. Kuartal ketiga. GoTo ini rugi loh, Pak. Merah ini. Dan net income-nya rugi loh. Minus 20 triliun. Dan ini juga masih rugi kok Pak, 9 triliun. Nah ini kalau kalian itu melihat memandangnya seperti ini, ya mau bandarnya itu siapa ya nggak bisa berkembang kalau cara berpikir kalian itu sempit. Loh, sempitnya bagaimana Pak? Loh, ini kan dari kalau kita bicara ya dari sisi manajemennya, dari saham GoTo ini dia masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Biar bagaimana sih perusahaan saya itu bisa mendapatkan keuntungan. Loh, alhasil kalau yang melihat dari orang yang mungkin literasinya rendah, mohon maaf ya, itu kalau melihat kayak gini ini memang rugi betul. Tapi kalau saya melihat ini masih berupaya. Ya, berupaya untuk memperbaiki laporan dan alhasil racikan Pak Patrick Walujo itu berhasil ya. Dia bisa menaikkan 50% kerugiannya. Ya, ini. Ya ini. Ya, kalau kalian melihat merah-merah itu stres mungkin. Nah,
Terus kalau kita lihat dari total penjualannya, ini ya kuartal tahun 2022 dia memang pendapatan itu ada total penjualannya naik ya. Dari yang tadinya 7,9 triliun, kini naik menjadi 10,5 triliun. Bandingkan sama net income-nya, 9,5 triliun. Nah, di Goto itu kenapa kok dia rugi? Karena dari beban operasionalnya tinggi. Ya. Tapi ini Pak Patrick ini juga racikannya itu bagus. Ya. Saya makanya kemarin di video kemarin saya support sama Pak Patrick. Ini bukan bukan apa namanya? Bukan orang biasa ini yang berani bermental baja. Loh, coba kalian kau. Kalau aja aset ya, jangan 1 M, 100 juta. Ya rugi kayak gitu. Wah, tekanan dan lain sebagainya kayak gitu. Wah, ini ya. Nenek. Nah, ini ya. Beliau sudah berhasil mengecilkan beban operasionalnya. Yang tadinya 26, kini turun menjadi 15. Apa yang terjadi kalau kita melihat dari datanya? Karyawan di PHK. Ya, karena dari bebannya ini gede. Terus bakar uang nggak kayak apa yang di tahun kemarin bakar uang, melihat dari komputernya yang seperti Shopee itu bakar uang. Ya, seperti itu. Nah, ini masih ada apa? Ada angin segar ya. Kenapa kok Pak Patrick kemarin ya membuat statement bahwa ini sudah apa namanya? Masih bingung saya kayak gitu. Loh, masih bingungnya bagaimana, Pak? Ya, di Tokopedia itu antara hidup dan mati. Kalau misalkan kita nggak jual ya 75%, ya ini sulit. Loh, sulitnya gimana, Pak? Ini kompetitor itu sudah ready, dananya sudah ready. Kayak pesaingnya itu dari Shopee, ya, itu untuk perang itu siap. Ya, ini kalau misalkan Tokopedia nggak dijual, ya maksudnya nggak diakuisisi sama TikTok, wah ini nanti Goto ini nggak bisa bertahan. Ya, makanya beliau ini jual tuh 36%. Ya, biar brandnya mengenai dari Tokopedia itu masih ada. Ya, tapi kalau misalkan 100% ya udah, Goto ini udah nggak jadi, mati dong. Jadinya TikTok. Tapi kalau dia dijual 75% ya sudah, namanya masih ada. Cuman kalau dari sisi pendapatannya nanti ya Tokopedia ini mendapatkan 75%. Ya. Dan Goto ini dia dana yang digelontorkan untuk berekspansi bisnisnya di Tokopedia itu terbatas. Kalau Goto ini secara global ya induknya. Afiliasinya banyak banget. Ya, bukan dari Tokopedia. Cuman penyumbang terbesarnya dari fintech ya dan juga dari Gojek. Ya, ini dari saham Goto. Oke, berapa tadi bandarnya Pak modalnya? Lihat, 503 miliar. Ya, bid offernya ngeri. Ya, dikerek 11%. Lihat asingnya. Lihat nih asingnya. 84,5%. Ya, kayak gini. Wah, ini kalau belinya pakai margin mantap ya Pak. Iya, betul. Kalau kalian itu cara mainnya sudah betul, tradingnya sudah benar, boleh pakai margin. Tapi kalau kalian entry saja masih kesusahan, ya pakai margin, ya boncos. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Ya, tapi kalau kalian itu sudah bagus, boleh pakai margin. Pakai itu. Ya. Oke. Banda sudah saya ungkap siapa pelakunya, ya. Partisipan dan mekanisme. Nah, kita ke bid offernya. Ayo kita baca. Nah, lihat dari offernya 87. Ini memang diganjel ya. Terus di 91, 92 dan juga 95. Ya, begini. Tadi kami juga trading ya. Trading membahas dari saham Goto juga, main juga dari saham Goto juga. Wah, rame. Rame sekali, cuannya gila-gilakan. Ada yang dapat 100 juta, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada 5 juta, ada yang ratusan ribu masing-masing. Ya, karena memanfaatkan momentum. Ya.
Kayak gitu. Ada yang nyangkut nggak Pak? Ada. Ya, ada yang nyangkut. Tapi ya beliau belinya itu bukan waktu yang tepat. Ya, dan juga dari manajemen risiko, terus masih bimbang, nggak percaya kepada analisanya sendiri, ya, seperti itu. Nah, tadi juga mengamati ini Pak di 86 itu tadi itu ada bidnya itu 5 juta. Kenapa kok bisa tipis? Nah, hati-hati. Bisa dicabut sendiri. Ya, di situ saya perkuat. Ini Pak datanya. Saya share di grup saya. Nih, untuk menjadi pertimbangan. Ulah kok yang beli kok banyak ya Pak ya? 50 juta lot, 50 juta lot. Maaf, 50 ribu lot itu berjejer seperti itu. Saya katakan ini nanti akan dicabut. Realistis? Terbang kan? Gitu. Loh, terus apa manfaatnya dari saya membuat statement kayak gini? Apakah saya untuk mengajak kalian untuk beli atau menjual? Oh, tidak. Ya, ini untuk mengedukasi kalian agar tidak kena omongan orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya itu justru menjerumuskan kalian. Ya, ingat. Ya, gitu. Ada dari YouTuber, teknik analisis, berlisensi. Bayangkan loh. Ngeri ya. Bikin mental kalian. Ada yang bertanya pada saya, Pak, ini kok kenapa kok orang-orang dari ini kok menjalankan dari saham Goto banyak sekali? Ya memang betul. Karena kalau di saham Goto ini mereka punya kepentingan. Ingat ya, semua yang ada di Goto ini semua punya kepentingan. Lah kepentingan Pak Firman apa? Mengedukasi kepada masyarakat Indonesia. Titik. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Saya prihatin kepada mereka yang notabene ikut-ikutan nggak sesuai dengan passionnya ya. Oh saya pakai margin Pak kayak gini ya. Oh ini bisa cuan kayak gini ya. Prosesnya bagaimana? Ya. Makanya orang-orang yang dari alumni saya ini banyak ini ya karena mereka selain dari dapat materi ya tetap mereka saya pantau. Ini apa sih Pak? Ya ini datanya. Coba dicek. Pakai alat apa Pak? Ini. Terus apa lagi Pak? Ini. Ya itu. Pak, itu Pak Firman yang buzzernya itu banyak tuh. Kenapa kok Pak Firman menanggapi hal itu? Wah, ini kan mengedukasi. Ya, kalau misalkan kita itu mengedukasi yang namanya pro dan kontra, itu pasti ada. Ya. Loh kok Pak Firman masih menanggapi kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Itu menurut saya itu sebagai hiburan. Loh hiburan bagaimana Pak? Lah karena saya punya statement kayak gini, datanya seperti ini. Saya bukan pom-pom. Ya, ingat ya. Saya di saham Gotopedia ini, saya menerapkan 3 teknik. Ya. Trading, swing, dan juga untuk invest. Saya pakai ini. Caranya ada banyak lagi. Ada berbagai cara. Dan itu ya saya kemas di kelas akademi saya. Dan alhamdulillah mereka sekarang bisa cuan secara konsisten. Udah nggak ketipu sama bandar-bandar. Oh bandar-bandar. Edukasi-edukasi di luar sana yang nggak bertanggung jawab. Bikin seminar mahal-mahal. Ya, begitu. Ya, ini. Ya, jadi saya ajak mereka, ya ini baca tata cemplung. Ya. Tapi ya, itu. Saya dapat reward dari mereka enggak. Ya. Itu ya. Bahkan balik modal semua orang. Ya, nanti kalau kalian itu pengen tahu siapanya, ikuti kelas kami, nanti dapat tuh yang alumni dari situ banyak. Ya, tapi yang enggak komentar di sini. Ya, kalau yang komentar di sini yang mengatakan ke saya, ya mereka orang. Oke, next. Pak, ngapain ngurusin mereka, Pak? Tinggal aja. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita mengedukasi itu seperti itu. Nah, satu sisi, kenapa kok saya masih percaya, bukan percaya ya, menganalisis dari saham Tokopedia dari Goto ini ya. Nih, Goto masuk di LQ45, terus masuk di indeks saham syariah Indonesia, terus IDX 30 dan juga JII Index. Nah, apakah orang-orang dari bursa ini memasukkan Goto ini ke dalam LQ45 itu adalah sesuatu yang hal bodoh? Silakan kalian dibaca sendiri. Apa itu Pak LQ45? Silakan kalian baca sendiri. Nah, ingat volume tadi yang ditransaksikan mencapai 60 juta. Dan valuasinya 503 miliar.
Ya, gitu. Saya ucapkan selamat yang sudah cuan. Untuk yang nyangkut hold saja nggak apa-apa. Kalau kalian ingin untuk mengetahui secara luas mengenai dunia pasar modal, silakan bisa masuk, tapi nggak wajib ya untuk kalian yang butuh saja. Seperti itu. Oke, selain itu Pak, kita anggap lagi. Nah ini lihat transaksinya. Wah, ketika ini ya yang terjadi di bursa efek Indonesia ini kayak gini. Ketika sahamnya turun itu mereka ketakutan. Tapi ketika sahamnya ini itu sudah transaksinya, modal bandarnya sudah gede, begitu mereka baru masuk ya ini kena guyuran. Masuknya pas kapan Pak? Ya ini ketika ada transaksi gede dan di situ kalau kita lihat modal bandarnya sudah belum maksimal, powernya masih ada, ya jadi ya sudah. Ikuti saja, nebeng saja sama bandar. Nah ini lihat. Tadi pelakunya siapa ya ini? Siapa? Superhero-nya. Itu adalah MG YURXCCCP. Pak ini tuh tim nggak sih Pak kayak gitu? Saya jawab di kelas, jangan di sini. Ya, saya menjaga privasi mereka yang punya kepentingan dari saham GoTo ini. Ya kayak gitu. Di sini saya sebagai edukasi. Oke, next. Oke, Pak, bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini? Ya, GoTo ini kemarin itu diperkuat dari sini ya teman-teman ya. Kalau kalian itu pakai stok RSI di sini terjadi ada pantulan. Ya, berapa Pak kalau kita tadi ini ya kemarin kayak gini teman. Di 76 sekarang dapat berapa kenaikannya? 14%. Makanya tadi ada yang dapat 2 miliar dari saham GoTo beserta akademi saya dalam satu hari. Berapa Pak modalnya? Nggak usah ditanyakan. Ya, hati-hati ya. Gitu. Oke, Pak, kira-kira besok masih naik lagi nggak ya dari saham GoTo ini ya? Ya, setelah melihat mempertimbangkan dari sini teman-teman ya, ini yang punya kepentingan, siapa yang punya modal banyak yang sudah masuk dari saham GoTo ini ya, ketika kalian itu cut loss dan lain sebagainya, ini yang punya wilayah ya. Ini lapaknya YU sama PD ya, ini mereka yang jual. Tapi untuk menaikkan harga barang ya pelakunya ya ini. Ya, ini. Jadi masih ada MG. Ya, narik. Ya. Ya, naik ke atas, beng. Ya. Jauhnya juga ikut. Siapa yang jualan? YP, CPPD kayak gini. Terus CC ini ya, Mandiri Sekuritas. Ya, seperti itu. Oke Pak, GoTo ini besok akan kemana arahnya? Dia akan dites dulu kalau kita korelasikan dari bid overnya. Ya, 87. 87 dan juga 90. Coba kita tes dari sininya. Ya, 89 ya. Ada gapnya dan juga 88. Dia masih kuat enggak? Kalau ini misalkan jebol maka dia akan ke 92. Namun apabila di sini kok terasa sepi ya sudah turunkan dulu ke 83. Bertahan di situ nanti yang membalik lagi. Ya, karena ini sudah naik dan ini volumenya agak gede-gede ya. Beng 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 kayak itu. Dan selama yesterday atau 6 bulan ini masih volumenya masih tinggi ya. Dia ada gap nih lihat ya. 88 ini ada gap. Ya, dan ini untuk target selanjutnya ada di harga 82. Kalau dia kuat ya. Kita akan modalkan lagi. Dan kalau ini rame lagi bertahan jebol Pak, tiba-tiba besok jebol lagi ke 97 ya, tinggal nanti ke arah ini. Untuk targetnya ya kayak YU dan lain sebagainya itu targetnya ke harga 149. Wah, ngimpi Pak Firman, tenang saja. Ngimpi Pak Firman, realistis. Enggak. Kalau menuju ke harga 143 itu harus variabel-variabel yang lain itu harus di ini ya dimakan istilahnya ya bitnya harus punya kepentingan dan ini lihat dari trennya kalau kalian itu pakai TA lihat ya udah jadi cross ya kenapa ya gapnya ya berapa Pak kalau saya masuk di sini ya keuntungannya 5% kalau ke sini 32% ya kayak gitu. Nah ini ini juga pernah saya spill ya di WA story saya nih lihat ya mantap ya. Ya, ini.
naik ke sini, naik ini. Tapi sebelum GoTo ini ya setidaknya kayak market maker itu harus punya barang banyak di saham GoTo. Oke Pak, strateginya Pak, saya ini pemula. Ya, untuk kalian nih ya saya pesan ya. Waduh, ini sih Pak. Nah, ini untuk kalian untuk dari saham GoTo, untuk tujuannya untuk invest ya, silahkan kalian bisa tunggu dulu di harga 85 dan juga di 82 serta support kuatnya di harga 76 mengenai dari saham GoTo ini apabila dia itu. Dan untuk support kuatnya ada di harga 83 ya mengenai dari saham GoTo. Ya ini. Untuk harganya ada berapa Pak? Ada di harga 89 dan juga di harga 92 ya untuk swingnya. Untuk jangka menengahnya ya ada di harga 116 ya. Ini untuk swing dan juga untuk invest. Pak, untuk trading dong, Pak. Oke. Untuk trading kalian bisa bermain ya di harga 84 dan juga di 85. Targetnya ya ada di harga 80. Untuk pangin cepat-cepat scalpingan ya di harga 86. Kalau kalian dapat nanti ya bisa jualan di harga 88. Ya, seperti itu. Jadi mainnya cepat. Baik, mungkin itu saja dari saya dan terima kasih untuk kalian yang sudah join bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami, caranya deskripsi di bawah ini diklik ya. Oke, untuk mohon maaf ya yang pengen masuk di grup kami, kita baru bikin grup sekitar 7 tahun yang lalu ya. Kalian sudah ngantri 1 tahun lebih ya. Kita baru bikin grup ya. Bagaimana Pak kabarnya untuk teman-teman yang masuk di grup Bapak? Ini ya hasilnya perkembangan win rate di bulan Desember kemarin bahwa kita rekomendasikan total ada 48 ya. Yang terdiri ada 38 holdnya itu 0, stop lossnya 10, jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih untung. Nah, maksudnya gimana Pak? Jadi sekali entry ya 100 juta, 100 juta dan ini kan win rate-nya masih untung. Ya, kalau 10 juta, 10 juta masih untung. Kalau 10 juta, 10 juta masih untung. Ya, kayak gini win rate-nya. Ya, kayak gini. Nah, caranya bagaimana Pak untuk gabung? Ya, ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Ya, lalu kalian tinggal pilih yang ini ya teman-teman ya. Nah, nanti akan jumpai menu seperti ini ya. Ini tinggal kalian pencet nih tombol gabung. Ya. Setelah tombol gabung, kalian nanti tinggal pilih ya. Pilih yang level 1. Maaf, rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pacuan. Pilih yang di antara ini. Ya. Nah, nanti apa Pak manfaatnya ya? Kalian kan dapat rekomendasi saham yang pas untuk besok ya, sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bentuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian bisa masuk ya, seperti ini yang kelas di rekomendasi ada di YouTube. Pak level 1, 3 dan juga target copy itu apa sih Pak manfaatnya? Ya kalian paling bisa komentar ya kepada saya mengenai dari kasus ini. Maaf apa? Kok kasus ini? Ya, ketika kita masih live streaming, ya kalian bisa masuk, ya bisa terus komentar, ya seperti itu. Kita juga ada ini ya grup Telegram, ya grup Telegram. Bagaimana Pak cara gabungnya? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Di sini ada nomor tertera saya. Selain nomor ini itu penipuan, apalagi mengatasnamakan titip dana atas nama saya. Saya tidak buka titip dana, ya. Saya hanya ngelola ya apabila kalian itu ketemu dengan saya di situ ada MOU ya nanti berapa persentase kita bisa. Tapi kalau lewat ini itu enggak, harus ketemu dengan saya, ada lisensinya itu boleh. Ya minimal 1 M ke atas ya seperti itu. Ini bisa ya. Ini nanti diklik ya, apabila ini klik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Ya, kayak gini teman-teman. Nah, ini ada beberapa kelas ya, dan ini ingat ya, kelas ini itu semua khusus untuk kalian bagi para pemula apabila kalian itu nggak ngerti dunia pasar modal atau nol.
atau kalian sudah rugi 10 juta, ratusan juta, miliaran, nggak bisa kelola dana di pasar modal ini, silahkan ya. Ini saya bikin kelas-kelas kayak gini itu atas partisipan para subscriber saya untuk bikin kelas kayak gini. Nah, ini yang pertama itu adalah promo kelas Akademi Trading Saham bulan Februari angkatan keempat. Ini segera ditutup ya. Ini besok itu seharga 350.000 saja. Hanya untuk 100 orang. Silahkan kalian bisa masuk. Besok tutup ya. Dan acara itu akan kami selenggarakan 8 kali pertemuan. Ya, itu di hari Rabu dan juga Jumat. Jam berapa, Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, itu nanti di kelas itu. Jadi materi dari dasar banget sampai ke hal yang sensitif, lebih ke bandarmologi, bagaimana Pak cara kerjanya. Ini di kelas. Setelah kalian itu lulus dari kelas ini kalian akan masuk di grup alumni. Ya, seperti itu. Nah, terus ada level 1, 2, 3. Pak, itu apa sih, Pak? Ini rekomendasi saham ya. Ini yang per bulan 1, 2, 3. Pak, apa bedanya, Kak, Pak? Ini valuasinya apa bedanya? Semakin tinggi nilainya, kalian akan dapatkan rekomendasi saham paling banyak. Ya, seperti itu. Silakan bisa pilih. Terus level 4 itu yang per tahun. Ya, silahkan kalian bisa, kalau yang per tahun ini ya sekali akses. Kalian akan dapat rekomendasi saham, tapi tidak dapat materi. Kalau yang di ini, yang promo ini ya kalian dapatkan materi, tidak mendapatkan rekomendasi saham. Ya, seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, terus Pak, ini yang pasti cuan itu kelas apa, Pak? Ini pendampingan secara khusus ya, dari kita menentukan karena kalian itu passionnya di apa, kalian dapat materi, dapat rekomendasi, tetap kalian akan saya pantau mengenai dari portofolionya. Ya, seperti itu. Terus kelas pasti cuan medium, ya ini 4 juta. Ya, ini juga online tapi jamnya itu kalian request kepada saya. Ya. Tapi kalau ini kita tentukan jamnya kapan. Ya, seperti itu. Terus yang kelas pro investor pemula ini kalian ketemu langsung dengan saya ke tempat kalian tapi di wilayah Jawa ya, teman-teman ya. Jakarta, Surabaya, Kediri, terus Jogja, ya. Ini kalian bisa ngundang saya di situ. Atau kalian institusi universitas atau kalian punya UKM ya, manggil saya boleh ya. Di situ nanti kita ya akan materinya workshop dalam 1 hari. Boleh. Silahkan kalian nanti ya. Terus yang passion kelas pro investor pemula ini yang luar Jawa ya, dari pesawat dan lain sebagainya, entah transportasi ini sudah termasuk semua ya. Ini. Terus yang ini kelas pro ini yang luar negeri atau kalian dari Malaysia, dari institusi ya. Untuk akademisi silahkan boleh. Nih, ini sudah termasuk dari biaya dan lain sebagainya. Sudah. Ya kayak gitu. Atau pribadi, Pak, saya pribadi ya. Saya punya uang beberapa miliar, ya, pengen ngundang Bapak kayak gini. Saya punya tim, ya, nggak apa-apa. Saya akan ajari kalian dan tetap saya akan pantau. Pak lah, bagaimana Pak cara Bapak untuk mengelola? Untuk selama ini orang yang sudah masuk saya sekitar berapa ya? 150 orang dan alhamdulillah berjalan lancar. Karena kami menggunakan sistem manajemen. Mudeng, ya seperti itu. Sudah ada manajemennya. Ya, tim manajemen sudah ada yang nge-hire. Ya, mana Pak yang ini itu. Ya, udah ada timnya saya. Jadi ya nggak dikelola sendiri. Ya, seperti itu. Ingat ya, kelas ini semua itu khusus untuk kalian yang bagi para pemula. Untuk kalian yang sudah profesional nggak usah masuk. Ya, di YouTube lain itu banyak yang mengajarkan yang secara gratis, silahkan kalian. Tapi ya di situ kalau yang secara gratis itu kalian akan ambigu, nggak ketemu langsung sama orangnya, nggak dapat materinya, bikin statement dan lain salah kaprah, ya udah agak ngeri ya, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja mengenai dari topik ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa cuan secara konsisten ya. Selamat untuk kalian yang sudah cuan, yang sudah mengikuti channel saya. Terima kasih yang sudah support semuanya ya. Dari yang dulu nggak bisa cuan, sekarang bisa cuan. Dan yang dulu nggak tahu dunia pasar modal, setelah mengikuti saya, mengikuti channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk kalian. Pesan saya, ilmu yang sudah saya ajarkan kepada kalian, tetap kalian harus amalkan. Terima kasih ya. Terima kasih juga para buzzer, para yang nggak suka kepada saya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tanpa kalian saya nggak bisa sebesar ini ya, seperti itu. Terima kasih ya. Untuk Al4Majin ini banyak sekali ya. Banyak Pak ini ya, seperti itu. Bye bye.